Baik, terima kasih. Saya kira saya yang paling terakhir, nggak taunya masih belum terakhir ya. Saya senang karena apa? Paling tidak dikasih bicara di bagian terakhir. Karena saya ini hanya ingin meresume apa yang terjadi selama ini. Saya tidak bela sana, bela sini, tapi hanya misi saya adalah memberikan penjelasan kepada rakyat ya. Jangan sampai kita itu terprovokasi dengan berita-berita begini-begini, kemudian kita saling bertentangan, karena itulah yang dibikin oleh invisible hand ya, yang ingin menghancurkan negara kita itu hancur. Negara kita itu sekarang lagi diadu-adu, semua diadu. Bu Mega diadu dengan Pak Jokowi, TNI diadu sama Polri, TNI diadu sama jaksa sama polisi dan sebagainya. Nah sekarang ini Pak Roy diadu dengan UGM, kan itu yang terjadi. Nah saya akan ceritakan ya, apa yang kita hadapi sekarang ini ya, akan saya ceritakan dengan jembatan keledai, si Adi demen babi aslinya, tapi saya ganti dengan si Adi demen bakso. Si itu siapa, apa, di mana. Dengan apa, mengapa, bagaimana. Dan yang terakhir saya bukan bila mana, karena ini sudah jelas bila mananya. Tapi yang akan saya jelaskan solusinya apa kira-kira. Terakhir saya akan nanti memberikan saran pilihan. Jadi si Adi demen bakso pilihan. Nomor 1, ini kasusnya apa sih yang terjadi? Ini kasus yang terjadi adalah tuduhan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Itu pokok masalahnya. Tuduhan bahwa ini adalah ijazah palsu. Tuduhan itu merupakan satu tindak pidana kalau tidak terbukti. Jadi kasus ini masih harusnya masuk ke bagaimana cara penyelesaiannya menurut hukum, karena negara kita negara hukum. Tidak bisa diselesaikan dengan lewat media. Kalau media ya beribut-ribut ke sana sini tadi. Ini tadi kita ribut ya. Saya ketawa dalam hati karena saya sendiri yang ngikuti ini masalah ini hari demi hari karena saya sering diundang di TV ya. Itu sendiri bingung sendiri ini. Ini kok kayak orang bertengkar seperti orang yang enggak dengar satu sama dengan yang lain itu. Ini ngomong ini gitu. Saya sendiri bingung gitu. Itu tadi ya. Terus kemudian apa itu tadi ya? Terus siapa yang bertengkar ini? Ialah antara kelompok yang benci dengan Jokowi melawan kelompok yang simpati lah paling tidak. Sekarang ini. Kemudian di mana ramenya itu? Ramenya itu di medsos. Di wacana-wacana itu. Tapi kalau keramaian ini dibiarkan ya, nanti akan terjadi benturan di bawah. Dan eksesnya ya, ini dari benturan kayak gini nih, sudah memalukan seluruh dunia negara kita ini. Nama UGM jatuh gara-gara dituduh Pak Roy bahwa ini dia kong kali kong untuk menyembunyikan ijazahnya Pak Jokowi. Berkolusi dengan Pak Jokowi demi karena dulu presiden, kemudian ini tadinya skripsi yang nggak ada diada-adakan dan sebagainya. Itu kan yang terjadi. Saya kemarin banyak membaca YouTube yang di Amerika sana, inilah presiden Indonesia yang hebat itu, ternyata dia memalsu ijazah. Seluruh dunia tahu ini. Inilah yang saya anggap ya ini sangat berbahaya kayak gini ini kalau diterus-teruskan gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok ini jadi rame banget ini ya? Karena begini, di satu sisi yang menuduh itu ijazah palsu, itu menggunakan alat-alat bukti yang pakai teorinya para penuduh itu. Teori yang dikuasai oleh para penuduh itu adalah teori scientific, istilahnya digital dan sebagainya. Ya. Sehingga dia ingin membuktikan bahwa ijazah ini palsu itu harus pakai metodenya yang dipakai oleh pihak sini. Sementara yang pihak yang pro dengan Pak Jokowi atau simpatik atau dan sebagainya itu menggunakan alat bukti yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Gitu. Jadi teori pembuktiannya ya pasti nggak sama. Teori pasti sana tadi mengatakan gini.
sekian persen dan sebagainya. Betul itu, teori itu. Kalau untuk penelitian silakan betul itu. Untuk meneliti sesuatu yang hasil apa tidak itu betul. Cuman Bapak harus tahu Pak, kalau di dalam hukum itu Pak, materi yang diteliti itu ya, itu harus dibuktikan keabsahannya, dapatnya dari mana, kemudian apa benar-benar ini yang apa itu bukan rekayasa apa gitu. Makanya tadi ya, makanya di dalam hukum itu kan siapa yang menuduh, yo harus buktikan kan gitu. Nah, terus kemudian tadi kalau debat di itu tadi ya, ini kemudian di penyelidikan itu tadi ya, penyelidikan tuh. Ini karena saya bicara yang satunya pakai prosedur hukum ya, jadi intinya dari Pak Jokowi itu, yang Jokowi itu mengendaki sesuai prosedur hukum, yang dari sana pakai teorinya sendiri dan orang lain harus percaya dengan itu kan gitu. Itu yang terjadi gitu loh. Sehingga semua tadi diuraikan ya, bukti panjang lebar gini, ini sampai skripsinya ini ada apa tidak. Tapi kan di belakang itu ada asumsi. Tuh, kalau Pak ini pembohong, dulu berarti Pak Jokowi pembohong, pasti ijazahnya pembohong. Kayak gitu kan, ada membahas. Yang kedua, ada juga ajakan-ajakan tidak percaya pada aparat yang ada. Misalnya putusan hukum yang ada di Jogja di sana itu didalilkan bahwa katanya itu masa nggak jelas hukumnya ijazahnya palsu kok kemudian dia itu kan kriminalisasi daripada anak bangsa yang ini kayak gitu loh. Itu berbahaya sekali Pak menurut saya gitu ya. Itu ya. Dan kemudian itu tadi. Ini kasus ini jadi membingungkan ya. Jadi masyarakat sekarang terbelah. Kalau menurut Pak Refli Harun itu 90% nggak percaya, tapi kalau menurut Burhanu tadi 65% percaya. Itu. Jadi jangan ini akibat daripada ini tadi menuduh yang belum dibuktikan. Nah, ini nanti akan sangat berbahaya seandainya ternyata tuduhan itu salah gitu. Risikonya kepada yang ramai sekali itu tadi. Makin ramai dan nanti kemudian kalau udah betul-betul keliru, makin dalam kuburannya. Kira-kira itulah yang akan terjadi. Jadi mengapa ini jadi kasus ini ramai banget ya? Karena apa? Masing-masing pihak merasa dirinya benar. Dan pihak lain harus mengikuti metode saya. Itu yang terjadi. Dari pihak sana, scientificnya udah, ini saya yakin 100%. Gitu. Ini, kalau ini mesti pakai bahannya dikaji dan sebagainya. Menafsirkan identik itu tadi sudah beda. Sudah keliru menurut saya. Karena apa? Sementara ya, kalau membuktikan ijazah asli itu ya. Dari teori pembuktian yang saya tahu ya itu. Lihat ijazahnya apa? Kalau itu ijazah analog, artinya bukan keluar dari sical dan sebagainya, ya pasti pakai metode yang cocok untuk analog itu dulu. Contoh sekarang ya, orang ijazahnya dituduh palsu gitu, pasti akan kembali siapa yang mengeluarkan. Kemudian saksi-saksinya siapa aja di sana? Apakah di sana ada skripsinya atau tidak? Apakah di sana dan sebagainya? Teman-temannya masih ada apa enggak kesaksian? Makanya di dalam KUHP itu alat bukti itu tidak hanya digital Pak. Yang digital itu hanya scientific crime investigation, itu hanya alat untuk mencari bukti dan Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Kembali bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, penyampaian dari cuplikan video sebelumnya soal bahwa polemik tuduhan jasa palsu Pak Jokowi sampai saat ini terus menjadi genting, menjadi panas, bikin gaduh dan ribut-ribut. Ya, dan seperti dikatakan oleh beliau, ya negara ini bisa runtuh kalau debat soal ijazah palsu terus. Yang sebetulnya kita nggak tahu kepalsuan atau keaslian ijazah tersebut ya karena kita belum melihat selembar ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi yang katanya asli itu. Ya meskipun banyak klarifikasi yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu memang punya ijazah dan dia lulusan dari Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Dan bahkan ada yang mengaku teman seangkatannya, ada yang mungkin
pernah berjuang bersama, dan lagi-lagi bahwa uji laboratorium yang dari kepolisian, Bareskrim ya kalau nggak salah, menyatakan asli, tapi ada juga yang membantah gitu ya, kurang yakin atau diragukan keputusan itu dan lain sebagainya. Padahal itu kan lab for forens apa Bareskrim ya. Tapi di satu sisi memang ya itu tadi, karena masyarakat belum lihat ijazah itu ya, sehingga ya enggan untuk percaya. Sebagian besar memang percaya dan sebagian besar juga tidak percaya terkait pernyataan bahwa Jokowi punya ijazah asli. Karena simpelnya, kalau punya ijazah asli kenapa tidak ditunjukkan? Kenapa harus bertele-tele dan berbelit-belit? Kan mungkin itu yang menjadi pemikiran-pemikiran yang sekarang mungkin muncul di benak masyarakat Indonesia, kurang lebihnya atau kebanyakan ya. Nah, di sini kalau saya melihat bagaimana komentar teman-teman kita, saya akan ulas kepada pemirsa. Negara bisa runtuh karena penegak hukum menuhankan uang dan jabatan. Ya. Lalu kemudian penasehat Polri ini tamatan apa ya? Selama Bapak bicara di media tidak ada sesuai dengan keadaan negara ini. Paling tidak Bapak sebagai penasehat harus urus dulu dalam institusi Bapak diperbaiki ya. Kemudian negara akan runtuh jika penegak hukumnya tidak jujur. Ya, memang seperti itu ya. Kalau tidak jujur penegak hukumnya, bagaimana negara ini bisa baik ke depan? Ya runtuh lah gitu ya. Karena penegak hukumnya sekalipun ya nggak jujur. Kemudian katanya netral, tapi ngomongnya macam orang bijaksana sekali. Tapi isi perkataan malah condong berat sebelah. Iya iki mbah. Negara bisa runtuh apabila tidak adanya kejujuran. Negara bisa runtuh apabila aparat termasuk institusi kepolisian negara tidak jujur. Di apa namanya ini, kejujuran adalah memang kejujuran segalanya. Tapi ya kita, walaupun seseorang jujur hari ini, tetapi karena sudah terbiasa berbohong, pasti orang nggak percaya, ya enggan rasanya untuk percaya, apalagi nggak ada bukti. Tadi Bapak penasihat Polri ini katanya tidak berpihak sana sini, tapi menyimak apa yang dikatakan beliau ini masih berpihak ke Jokowi dan Polri. Itu pendapat saya loh. Maju terus Bung Roy dan Bung Resmon ya. Penasihat kepolisian kok ambil resum bilang tidak memihak, tapi dari yang dibicarakan kok membela Jokowi. Ini mah termul namanya. Sejak Jokowi jadi presiden, ini memang masyarakat diadu domba oleh penguasa. Apakah Bapak nggak tahu kalau negara ini sudah runtuh porak-poranda dilanda badai korupsi, hukum yang makin kesini makin carut marut, tidak berpihak kepada keadilan, tapi berpihak kepada uang dan kekuasaan. Oligarki hitam makin merajalela, menindas rakyat kecil dan menggeruk kekayaan negara. Cobalah, cobalah mikir kalian kalau ngomong. Jangan cuma pintar main kata-kata yang melenceng jauh dari fakta dan logika yang terjadi di lapangan. Yang rakyat rasakan, Indonesia digerogoti dari dalam oleh manusia yang ternak, manusia yang tamak dan diberi kuasa. Kenyataannya Anda berpihak ke Jokowi, pasti kebenaran akan berpihak kepada kejujuran. Anda harus jujur dan netral ya. Katanya kasus ijazah akan dibawa segera ke DPR dan Presiden agar mereka juga bertanggung jawab, terutama PDIP. Jangan hanya di medsos atau TV diduga ijazah hasil digital di editing, makanya format Blanco beda dengan yang asli. Kalau pokok masalah ijazah barang itu harus dihadirkan, kalau tidak sampai kapanpun nggak akan selesai, percuma. Bapak ngomong panjang lebar, kalau mau jujur periksa barang itu secara jujur dan terbuka, dijamin selesai. Kira-kira siapa yang bikin gaduh ya? Jadi itu mungkin penyampaian atau mungkin juga keinginan kita sebagai masyarakat bahwa kita eh, berharap sekiranya Pak Jokowi legowo ya untuk menunjukkan ijazah asli itu.
yang katanya asli. Tunjukkan sajalah. Sebagai negarawan, jangan sampai nanti banyak orang mengatakan nih Pak Jokowi bikin gaduh. Kalau tunjukkan kan udah kelar sebetulnya masalah ini. Jangan sampai ada hal-hal seperti itu lagi. Ya mungkin dari saya itu saja. Kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja. Terima kasih saya ucapkan. Salam dan sampai jumpa.